Diduga ODGJ paman sandra keponakan berusia 3 tahun. "17 napi teroris gelar ikrar NKRI serentak. DPR dorong pelatihan SPPI fokus pada aspek manajerial. Pasokan listrik Jawa, Madura, Bali disebut kembali stabil. Gelombang panas picu lonjakan layanan medis darurat. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Menyapa Indonesia Pagi juga akan menghadirkan informasi peristiwa dari dalam negeri dan mancanegara. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan status tanggap darurat setelah kebakaran melanda TPA Jatiwaringin. Kebakaran ini menyebabkan asap tebal menyelimuti permukiman warga. Kebakaran yang mulai terjadi sejak Selasa telah melahap sekitar 15 hektar area TPA. Rekaman drone memperlihatkan asap pekat membumbung tinggi dan menyebar ke kawasan permukiman di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api dengan mengerahkan mobil pemadam. Sementara ambulans disiagakan untuk mengantisipasi dampak kesehatan bagi warga. Sejumlah warga mengaku mengalami sesak nafas dan iritasi akibat paparan asap. Bahkan sebagian terpaksa mengungsi karena kondisi udara yang semakin memburuk. Rasakan itu ngap, perih gitu asapnya itu. Asapnya perih, ngap. Pada waktu asapnya ke sini, udah pada ke sono semua kalau masih siang tuh. Panas udaranya ke sini semua. Jadi pada ke sono, mengungsinya di sono. Pada sambil ngeliatin api, gede banget. Harapannya mah supaya diperbaiki aja bagaimana caranya, jangan sampai ngeganggu warga di sini gitu, gimana caranya guys. Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 154 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan sejak Selasa malam. Dengan keluhan terbanyak berupa dugaan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi prioritas penanganan. Sementara petugas kesehatan membagikan masker kepada warga untuk mengurangi dampak paparan asap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga mengerahkan helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan di titik-titik yang sulit dijangkau petugas darat. Menurut otoritas, tumpukan sampah yang tidak stabil, asap tebal dan angin kencang menjadi kendala dalam proses pemadaman api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas BPBD Kota Tangerang dari UPT Damkar dan Penyelamatan Korban Cibodas berikan bantuan kepada seorang pekerja yang tangan kirinya terjepit mesin penggiling bahan pangan pada Rabu siang 1 Juli 2026. Petugas memotong bak penampungan yang terbuat dari plat baja menggunakan alat batu gerinda untuk memudahkan korban mendapatkan penanganan medis lanjutan dari dokter rumah sakit. Kecelakaan kerja dialami seorang pekerja PT Pendekar Podoh bernama Surya, di mana tangan kirinya terjepit mesin penggiling saat mengoperasikan mesin untuk mengolah bahan pangan menjadi saus restoran di Kota Tangerang, Banten, Rabu 1 Juli 2026 siang. Korban dilarikan ke rumah sakit di daerah Jatuwung untuk mendapatkan perawatan medis. Akan tetapi tidak dapat dilakukan karena terhalang bak penampung sehingga meminta bantuan BPBD Kota Tangerang. Tindakan tepat dan cepat harus dilakukan petugas dikarenakan kondisi korban sudah mulai lemas akibat kehilangan banyak darah dan organ yang terjepit adalah telapak tangan. Dengan penuh kehati-hatian, 4 petugas dari UPT Damkar Cibodas memotong bak penampungan berukuran 30 x 50 cm menggunakan alat bantu gerinda di dalam ruangan IGD dan dalam waktu 10 menit bak penampung dapat dilepaskan. Komandan Regu 3 UPT Damkar Cibodas Anton Kurniawan mengakui sesuai arahan dokter,
Penanganannya hanya melepaskan bak penampungan, sedangkan untuk tangan korban tidak dapat diperbolehkan dilepaskan dari mesin penggiling, dikarenakan akan dilakukan penanganan langsung di ruang operasi. PT Damkar Cibodas tadi pada saat tiba di lokasi, kami berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Untuk penanganan sendiri, kami tadi melakukan pelepasan bak atau nampan dengan cara kita memotong dengan gerida. Untuk penanganan sendiri, kami tadi kurang lebih sekitar 10 menit. Dari arahan dokter, kami hanya diminta untuk membuka nampannya, karena memang untuk mesinnya sendiri, untuk penanganannya nanti pada saat korban ditangani di ruang operasi. Dari informasi yang kita dapat, itu alat penggiling untuk pembuatan saus. Korban pada saat bekerja melakukan penggilingan untuk membuat saus, tidak sengaja terjepit. Kondisi korban tadi memang sudah cukup lemas ya, karena memang kejadiannya sendiri dari jam setengah 10 dan kami juga baru dapat laporan jam 11:10 korban sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk tangan tadi yang kita lihat di lokasi sepertinya memang sudah hampir terputus. Penanganan medis awal dilakukan pihak rumah sakit dengan memberikan alat bantu pernafasan dan cairan infus kepada korban. Setelah berhasil bak penampungan terpotong, untuk selanjutnya korban dirujuk menuju ke Rumah Sakit Siloam Tangerang untuk menjalani operasi dari luka yang dideritanya. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang paman yang diduga mengalami gangguan jiwa menyandra keponakannya yang berusia 3 tahun dengan menggunakan pisau di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Rabu pagi 1 Juli 2026. Beruntung korban berhasil diselamatkan aparat tanpa mengalami luka. Peristiwa penyanderaan terjadi di Dusun Osupinol, Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Rabu pagi 1 Juli 2026. Sebelum kejadian, pelaku berinisial D, 27 tahun, terlihat gelisah dan berjalan mengelilingi rumah sambil menangis. Pelaku juga mengaku ada seseorang yang hendak membunuhnya dan sempat meminta warga untuk mengantarnya ke Polsek Sampara. Setelah permintaannya tidak dipenuhi, pelaku mengambil pisau stainless dari dapur rumah dan juga menyandra korban yang merupakan keponakannya dengan menodongkan pisau ke leher korban. Aparat di Polsek Sampara segera melakukan upaya penyelamatan terhadap korban hingga di kawasan Koramil 141707 Sampara. Korban berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, 3 anak perempuan ditemukan tewas tenggelam saat berenang di kali irigasi Tambak Pamarayan di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Dan ketiga korban, pemirsa, yang merupakan warga setempat ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Inilah detik-detik menegangkan saat warga berupaya mengevakuasi 3 bocah perempuan yang ditemukan tewas di kali irigasi di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Warga ketiga korban ke pinggir kali irigasi dengan hati-hati. Sejumlah warga juga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama dengan mengangkat kaki korban ke atas, dengan harapan air yang menyumbat pernapasan bisa keluar sehingga nyawa korban bisa selamat. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong usai dibawa ke klinik terdekat. Jasad ketiga korban yang masih di bawah umur ini kemudian dibawa menuju ke rumah duka orang tua masing-masing yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Keluarga korban menolak untuk dilakukan proses otopsi dan memilih ikhlas menerima kejadian ini sebagai musibah. Ketiganya kini sudah dimakamkan pada Rabu pagi, 1 Juli 2026, pukul 8 pagi di area tempat pemakaman umum yang sama. Pihak kepolisian mengatakan ketiga bocah saat itu memang sedang bermain sekaligus berenang di kali irigasi Tambak Pamarayan. Namun karena debit arus sedang cukup tinggi dan deras, ketiganya lalu terbawa arus hingga akhirnya tewas tenggelam. Terjadi peristiwa anak tenggelam sebanyak 3 orang, ya, berada di kali Tambak Pamarayan, gitu ya. Perkiraan sekitar jam
4:30-an gitu. Kemudian setelah adanya kejadian itu yang diperoleh dari masyarakat, kemudian rame-rame masyarakat menolong korban, terus membawa ke klinik terdekat yang berada di Desa Negara. Kemudian setelah dicek, anak-anak tersebut sudah dalam keadaan sudah meninggal. Petugas kepolisian menghimbau keras kepada para orang tua agar lebih ketat mengawasi dan melarang anak-anak mereka berenang di kali irigasi yang dalam. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pria berinisial M dilaporkan ke polisi lantaran diduga melakukan penipuan dengan memalsukan label fatwa halal MUI. Korban penipuan pemalsuan ini mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan pelaku yang diduga telah menipu perusahaan investasi luar negeri hingga merugi miliaran rupiah. Kuasa hukum korban pihak perusahaan dugaan penipuan berkedok pengurusan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait mata uang kripto melapor ke polisi. Dengan membawa bukti yang kuat, korban penipuan pemalsuan mendatangi kantor Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Kebayoran Baru. Pihak kuasa hukum dari korban datang untuk melaporkan seorang pria berinisial M. Menurut kuasa hukum korban, pelaku M juga merupakan caleg gagal asal Jawa Tengah. M dilaporkan terkait dugaan pemalsuan penipuan fatwa halal MUI pada sebuah perusahaan investasi asal luar negeri hingga merugi $120.000 atau setara dengan 2 miliar rupiah. Grassberg Nahumaruri selaku kuasa hukum korban mengungkapkan penipuan berawal pada tahun 2021 silam, di mana MUI mengeluarkan fatwa tentang cryptocurrency haram untuk dijadikan transaksi. Persoalan cryptocurrency haram tersebut nyatanya hanya untuk transaksi saja, bukan untuk dijadikan aset. Guna memuluskan proses tersebut, terduga pelaku M ini meminta biaya operasional yang dimana korban telah mengeluarkan uang sebanyak $120.000 atau setara dengan 2 miliar rupiah. Setelah perusahaan investasi tersebut sudah membayarnya pada 2022, pihaknya justru menerima fatwa halal lengkap dengan tanda tangan dan stempel MUI palsu. Muncullah si M ini, si M menjanjikan bahwa dengan jalurnya beliau bisa membuat MUI mengeluarkan fatwa halal. Jadi kalau untuk total kerugian itu sekitar $120.000 US dollar untuk biaya operasional beliau, si M ini. Dan ternyata ketika fatwanya benar-benar keluar dan sudah ada tanda tangan juga stempel dari MUI. Ternyata ketika di cross check lagi, tanda tangan di draft MUI itu Sampai pada 2025, terduga pelaku berinisial M tersebut tidak mau bertanggung jawab dan tidak ada etikat baik, hingga akhirnya pihak korban memutuskan untuk melaporkannya ke kepolisian. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Said Abdurrahman Assagaf, warga desa Ubung, Kabupaten Buru, akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada Rabu 1 Juli 2026. Sebelumnya, pria 53 tahun ini sempat dilaporkan hilang setelah tak kunjung kembali dari hutan di kaki Gunung Tarawesi sejak Selasa pagi 30 Juni 2026. Seorang warga desa Ubung, Kabupaten Buru yang dilaporkan hilang saat masuk hutan di kaki Gunung Tarawesi akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada Rabu 1 Juli 2026. Korban diketahui bernama Said Abdurrahman Assagaf, 53 tahun. Ia sebelumnya pergi ke hutan pada Selasa 30 Juni 2026 sekitar pukul 09.00 WIT, namun tidak kunjung kembali ke rumah. Masyarakat bersama keluarga sempat melakukan pencarian dan hanya menemukan sepeda motor milik korban. Setelah upaya pencarian belum membuahkan hasil, kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Basarnas Ambon. Namun saat tim baru memulai penyisiran, sekitar pukul 12.42 WIT, diterima informasi bahwa korban telah ditemukan oleh warga di desa Batu Boy sekitar pukul 12.20 WIT. Korban ditemukan dalam kondisi selamat di lokasi yang berjarak sekitar 5,8 km ke arah barat daya dari titik awal keberadaannya. Selanjutnya korban dievakuasi menuju desa Ubung dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang hilang akibat kecelakaan perahu jenis Katinting di perairan Desa Mandel, Kecamatan Bokan, Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR gabungan melakukan pencarian hari ketiga, yakni pada 1 Juli 2026, dengan menyisir perairan Desa Mandel, menggunakan rigid inflatable boat Basarnas dan perahu nelayan, serta berkoordinasi dengan nelayan di sekitar lokasi kejadian.
Upaya pencarian membuahkan hasil setelah korban bernama Irman Dulati alias Adi, 26 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, mengapung sekitar 1,16 mil laut dari titik awal kecelakaan. Jenazah korban kemudian dievakuasi menuju pelabuhan Banggai Laut dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kecelakaan ini sebelumnya melibatkan sebuah perahu katinting yang mengangkut 3 orang, 2 penumpang berhasil selamat, sedangkan 1 korban ditemukan meninggal dunia. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR yang melibatkan Basarnas dan berbagai unsur SAR gabungan resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian barang di dalam kendaraan kembali terjadi. Seorang pengunjung Palembang Square Mall mengaku kehilangan barang berharga di dalam mobilnya saat ditinggal belanja. Seorang pengunjung Palembang Square Mall hanya bisa mengelus dada saat mengetahui pintu kendaraan miliknya rusak. 1 unit Asus VivoBook Core 13 dan 1 unit iPad 11 yang berada di kabin pun raib. Berdasarkan keterangan korban, kejadian ini terjadi sekitar pukul 17.00 WIB saat dia kembali ke mobil usai berbelanja. Pencurian yang ada di lobi Ampera Palembang Square yang bertepatan pada tanggal 27 Juni 2026 hari Sabtu. Jadi pukul 15.45 kami masuk ke dalam area parkir mall dan parkir mobil di belakang saya sekitar 15.45. Dan kejadian berlangsung ketika kami sedang berbelanja. Berdasarkan CCTV yang ada, itu telah terjadi pencurian barang dalam mobil dalam keadaan mobil itu terkunci dan alarmnya hidup sekitar jam 16.41 sampai 16.46. Nah, kami memasuki mobil kembali itu sekitar jam 17.00 dan menyadari hal tersebut kami langsung melapor kepada pihak security. Dari rekaman kamera pengawas, aksi pencurian diduga berlangsung sekitar pukul 16.41 WIB hingga 16.47 WIB. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Korban juga telah berkoordinasi dengan pihak manajemen Palembang Square Mall untuk membantu proses penyelidikan. Pihak pengelola berjanji mengganti kerugian akibat kerusakan pintu mobil. Sedangkan barang-barang yang hilang di dalam mobil tidak bersedia diganti rugi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membekuk komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kedapatan membawa 2 senjata api rakitan. Penangkapan berawal dari patroli petugas yang mencurigai gerak-gerik salah satu pelaku di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tim unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pelaku curanmor berinisial MS dan F yang seluruhnya merupakan warga Lampung. Penangkapan dilakukan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat setelah petugas membuntuti salah satu pelaku yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan saat patroli di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 senjata api rakitan lengkap dengan 10 butir amunisi kaliber 9 mm. Polisi juga menyita 3 kunci letter T, 4 anak kunci palsu, serta 1 unit sepeda motor Honda Beat yang diduga hasil kejahatan. Hasil pengembangan mengungkap kedua pelaku merupakan residivis kasus curanmor dan telah berulang kali beraksi di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Para pelaku mengaku menjual hasil curian ke wilayah Banten. Pada hari Sabtu 27 Juni 2026 sekira jam 06.00 unit Resmob Polres Jakarta Selatan telah mengamankan 2 orang yang kedapatan menguasai senjata api. Kemudian dari pengamanan senjata api tentunya dilakukan pendalaman sehingga kedapatan senjata api itu kemudian dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi pada saat diamankan 2 orang pelaku inisial F dan MS pada kekuasaannya ditemukan masing-masing menguasai senjata api. Berkaitan itu juga pada kekuasaannya juga ditemukan berupa kunci letter T. Polisi kini masih terus mendalami asal-usul senjata api rakitan tersebut, serta memburu jaringan penadah dan pelaku lain yang terlibat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, 17 napi teroris gelar ikrar NKRI serentak. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, belasan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar Ikrar Negara Kesatuan Republik Indonesia di Aula Lapas. Ikrar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara menghormati bendera merah putih hingga mencium bendera Indonesia. "17 narapidana terorisme dari berbagai wilayah Jawa Barat gelar Ikrar Negara Kesatuan Republik Indonesia di Aula Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Dengan berseragamkan merah putih, para napi teroris yang dibina kali ini menyatakan sumpah ikrar di hadapan anggota BNPT, Densus 88 Anti Teror, Kanwil Jawa Barat hingga TNI Polri dan Kepala Lapas Gunung Sindur Kelas 2A. Para napi kelas khusus asal Jawa Barat ini langsung mengikrarkan dirinya untuk kembali menjadi warga NKRI usai terlibat jaringan terorisme baik di wilayah Jawa Barat hingga Poso. Usai menjalani ikrar hingga hormat bendera merah putih dan cium bendera pusaka Indonesia, 4 napi teroris asal Depok hingga wilayah Jawa Barat lainnya ini dilakukan secara serentak dan terbesar se-Indonesia di wilayah Lapas Khusus Gunung Sindur Kelas 2 Bogor. Semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu pada saat kami setelah bebas nanti bisa diterima lagi ke masyarakat umum. Kami Lapas Khusus Kelas 2 Gunung Sindur telah melaksanakan kegiatan ikrar NKRI terhadap 17 warga binaan perkara teroris. Jadi setelah menjalani kurang lebih 7 bulan di Lapas Khusus dan diberikan program pembinaan dari stakeholder terkait, mulai dari BNPT, Densus, tunjukkan dengan konsep kenusantaraan. Jadi tarian yang diambil dari berbagai macam suku daerah kita tampilkan menjadi satu, kita kemas menjadi satu, dan alhamdulillah kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Jadi untuk di tahun 2026 ini, di bulan Juli ini, dengan mengikrarkan 17 orang warga binaan yang berperkara teroris, tentunya mungkin menjadi yang terbesar di Indonesia. Karena saya belum melihat di lapas-lapas lain 17 orang warga binaan teroris diikrarkan secara bersama. Jadi mungkin ya di tahun ini di lapas kami yang paling banyak mengikrarkan napiter. Dengan diikrarkannya NKRI, ke-17 napi teroris yang telah dibina kali ini bisa kembali menerima hak integritas dan hak remisi sebagai warga Indonesia biasa nanti di saat menjalani masa tahanan di lapas khusus tersebut. Dan kegiatan kali ini dilakukan agar para napi teroris bisa kembali sebagai warga Indonesia yang sempat termakan ideologi oleh kaum terorisme. Dari Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pesawat yang membawa Presiden Belarus Alexander Lukashenko mendapat pengawalan dari jet tempur TNI Angkatan Udara saat memasuki wilayah udara Indonesia menuju Jakarta. Setibanya di Indonesia, Lukashenko dijadwalkan bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rekaman memperlihatkan 2 jet tempur TNI Angkatan Udara mengawal pesawat kepresidenan Belarus hingga mendarat dengan aman di Jakarta. Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Sebelum bertemu dengan Prabowo, Lukashenko dijadwalkan bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani. Dalam pertemuan tersebut, Lukashenko menegaskan kesiapan Belarus untuk memperluas kerjasama dengan Indonesia dan menyatakan tidak ada batasan dalam hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama Indonesia dan Belarus di berbagai bidang,
termasuk investasi, perdagangan, dan hubungan ekonomi. Ia menyebut Belarus memiliki keunggulan di bidang teknologi dan industri yang terus dikembangkan sejak era Uni Soviet, serta siap mendukung berbagai program pembangunan dan industrialisasi di Indonesia. Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyambut baik komitmen tersebut dan menegaskan keinginan pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral serta memperluas kemitraan di berbagai sektor. Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas proyek-proyek investasi bersama yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. Delegasi Indonesia yang hadir dalam pertemuan ini juga meliputi Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri yang menandakan kerjasama berpotensi mencakup sektor pertanian, energi, dan industri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari agenda Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan kedua pemimpin negara difokuskan untuk perkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang strategis. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026. Lukashenko hadir di Istana Merdeka dikawal iring-iringan formasi pasukan motor dan berkuda dari Detasemen Kavaleri Pas Pampres. Ada juga peserta didik dari tingkat SD dan SMP yang berdiri sambil mengibarkan bendera merah putih di Jalan Medan Merdeka Utara hingga di dalam Istana Merdeka. Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Belarus Alexander Lukashenko disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara tersebut selanjutnya melakukan salam kebangsaan sebagai rasa hormat antar negara. Dalam kesempatan ini, pasukan jaga kehormatan memberi aba-aba hormat senjata dengan sangkur terpasang. Kemudian memperdengarkan lagu kebangsaan tamu negara dengan disusul oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Usai lagu kedua negara diperdengarkan, Komandan Upacara melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa upacara penyambutan siap dimulai dan parade pasukan siap diperiksa. Presiden Prabowo mengenalkan sejumlah menterinya kepada Presiden Belarus Alexander Lukashenko, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Begitupun sebaliknya, Presiden Lukashenko mengenalkan Presiden Prabowo kepada jajaran menteri-menterinya yang ikut dalam kunjungan ke Indonesia. Nantinya akan ada pembahasan mengenai upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Belarus di berbagai bidang, antara lain ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia juga menyambut baik rencana peluncuran Roadmap for Bilateral Cooperation 2026-2030 pada kunjungan ini, yang diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk mendorong kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan di antara kedua negara. Keduanya juga turut bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama pada tingkat regional dan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-23 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Sidang paripurna beragendakan laporan Banggar DPR mengenai RAPBN dan rencana kinerja pemerintah tahun 2027 serta penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025. Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-23 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Sa'ad Mustafa, Cucun Ahmad Samsurijal, dan Sari Yuliati. Adapun sidang paripurna beragendakan laporan Banggar DPR mengenai RAPBN dan rencana kinerja pemerintah tahun 2027, laporan Komisi 11 DPR terkait calon anggota BSOJK.
Selain itu juga turut membahas penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025 oleh pemerintah. Dengan hal itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi agenda rapat paripurna hari ini menjadi sebagai berikut. 1. Laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2027. 2. Penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. 3. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan BSOJK dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Laporan Badan Legislasi terhadap usulan rancangan undang-undang di luar prolegnas dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiado, Simpo TV melaporkan. Kita ke pimpinan DPR Puan Maharani menanggapi perihal putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Dan Puan mengatakan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menindaklanjuti dengan mekanisme yang ada. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah akan tetap dipilih secara langsung oleh masyarakat. Putusan ini ditegaskan saat memutus perkara nomor 195/PUU 24/2026 yang menguji pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Menanggapi putusan tersebut, pimpinan DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya menghormati serta menghargai yang telah menjadi putusan MK. Pasalnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Nantinya Dewan Perwakilan Rakyat akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan mekanisme yang ada. Ya, kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mekanisme yang ada. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiado, Simpo TV melaporkan. Pemerintah tengah mengkaji skema baru kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi dengan target angsuran Rp500.000 per bulan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan opsi tenor cicilan hingga 40 tahun untuk memperluas akses masyarakat memiliki rumah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP menjelaskan bahwa tenor KPR subsidi hingga 40 tahun bukan merupakan kewajiban, melainkan pilihan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memilih skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah juga tengah melakukan simulasi agar besaran cicilan KPR subsidi dapat menjadi sebesar Rp500.000 per bulan. Sebelumnya, perhitungan awal menunjukkan besar angsuran berkisar Rp700.000, namun pemerintah berupaya menyusun skema baru agar lebih terjangkau bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan tertentu. Saat ini pemerintah masih memfinalisasi perhitungan tersebut bersama berbagai pemangku kepentingan sebelum diterapkan. Betulnya untuk bisa mendapatkan cicilan dengan jumlah yang tertentu, misalnya kita kemarin sempat disampaikan targetnya adalah bagaimana bisa masyarakat itu menyicil di angka 500.000. Untuk angka 500.000 tadi kita sedang lakukan simulasinya, gitu ya, supaya bagaimana untuk masyarakat dengan pendapatan tertentu itu bisa sampai di posisi 500.000. Hitungan awal di kami memang sekitar 700-an ribu ya, 773.000. Tapi saat ini kita sedang membuat skema bagaimana kemudian untuk masyarakat dengan desio tertentu misalnya itu bisa menyicil 500.000. Nah, ini yang kita sedang finalisasi. Setelah kemudian internal, kemudian beserta stakeholder kita bahas. Setelah itu kita akan minta persetujuan dari Kementerian Keuangan. Jadi sekali lagi di kesempatan ini saya sampaikan ya bahwa 40 tahun adalah opsi. Bukan berarti semua yang mengambil MPR itu harus 40 tahun. Tetap hari ini tetap kita buka untuk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25, 30 sampai dengan 40 tahun. Artinya apa? Masyarakat sangat terbuka untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu untuk bisa memilih sesuai dengan kemampuan pendapatan.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan aturan mengenai skema KPR rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan berbagai simulasi dan regulasi pendukung masih terus disempurnakan sebelum kebijakan tersebut diluncurkan secara resmi kepada masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas Bogor diwarnai atraksi terjun payung dari personel Polri yang menyita perhatian para tamu dan masyarakat. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah saat para penerjun membentangkan kain bergambar Presiden Prabowo Subianto dari ketinggian. Atraksi diawali dengan berbagai manuver di udara, mulai dari formasi rotasi hingga membentuk angka 80 sebagai simbol peringatan Hari Bayangkara ke-80. Salah satu momen yang juga menjadi sorotan adalah saat para penerjun membentangkan kain bergambar Presiden Prabowo Subianto dari ketinggian. Atraksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-80 Bayangkara yang digelar di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat dan disaksikan langsung oleh para undangan serta peserta upacara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada Polri dalam peringatan Hari Bayangkara. Presiden menekankan agar Polri menjaga kepercayaan serta tidak menyusahkan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran Polri dalam peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesan tersebut menekankan penguatan kepercayaan publik, profesionalisme, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan Polri harus menjaga kepercayaan rakyat, hadir secara humanis di tengah masyarakat, serta tidak menyusahkan warga. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, penguatan kompetensi termasuk penguasaan teknologi, serta sinergi lintas sektor. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar Polri terus berbenah dengan sikap rendah hati dan terbuka terhadap kritik demi kemajuan institusi. Presiden menyampaikan apresiasi atas upaya pembenahan dan penguatan profesionalisme yang telah dilakukan jajaran kepolisian. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar-besaran di berbagai sektor menuju negara yang modern, makmur, dan berkeadilan. Menurut Prabowo, Indonesia kini berada di titik penting dalam perjalanan sejarah nasional, meskipun di tengah situasi global yang masih diwarnai ketidakpastian, ketegangan, dan juga konflik. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan saat ini Indonesia tengah masuk fase transformasi besar-besaran di berbagai sektor menuju negara yang modern, makmur, dan berkeadilan. Ia menjelaskan transformasi yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai bidang strategis mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan pangan, hingga energi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo juga menegaskan tujuan utama transformasi ini adalah membangun Indonesia sebagai negara modern yang berlandaskan keadilan dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik. Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi
negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Lebih lanjut, Prabowo pun juga menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan dan transformasi bangsa membutuhkan situasi yang tertib dan kondusif. Ia menambahkan sejarah menunjukkan bahwa peradaban yang mampu bertahan dan berkembang adalah peradaban yang memiliki institusi kepolisian yang kuat dan profesional. Prabowo menyebut tak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat dan yang melindungi rakyat. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri yang terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Tio Balau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah terus memperkuat program digitalisasi pembelajaran khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program yang dijalankan melalui penyediaan internet, listrik, dan perangkat pembelajaran digital ini diharapkan mampu tingkatkan kualitas pendidikan secara merata. Dalam konferensi pers, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan program digitalisasi pembelajaran di daerah 3T pada tahun 2025 telah menjangkau lebih dari 13.800 satuan pendidikan. Sekolah penerima program tersebut terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga sekolah luar biasa dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Kodari menjelaskan wilayah penerima bantuan tersebar di sejumlah provinsi seperti Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, hingga Lampung. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyalurkan perangkat digital pembelajaran, namun juga memberikan dukungan listrik, internet, serta bantuan laptop dan hard disk untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Program digitalisasi pembelajaran di daerah 3T pada tahun 2025 telah menjangkau lebih dari 13.800 sekolah, mencakup 1.100 sekian sekolah PAUD, 8.422 SD, 2.727 SMP, 955 SMA, 485 SMK, 57 SLB, dan 66 sanggar kegiatan belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Wilayah penerima tersebar di sejumlah provinsi antara lain Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, dan seluruh provinsi pemekaran Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Mengingat kondisi khas wilayah 3T, bantuan yang diberikan tidak terbatas pada PID. Bantuan yang diberikan juga termasuk dukungan listrik bagi 49 sekolah SMP senilai 145,5 juta rupiah dengan penambahan daya minimal 2.200 volt ampere per satuan pendidikan. Layanan internet bagi 4.316 sekolah berbagai jenjang senilai 44,6 miliar rupiah serta laptop dan hard disk dengan total 30.285 unit untuk sekolah berbagai jenjang senilai 202,8 miliar rupiah. Karena itu, arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital,
mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Mendagri minta Pemda perkuat kesiapsiagaan hadapi El Nino. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi pemirsa, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi rampungnya persiapan sistem registrasi unit karbon atau SRUK yang akan diluncurkan pada 9 Juli mendatang. Zulhas menjelaskan sistem tersebut telah diselaraskan dengan standar internasional untuk dukung pengembangan pasar karbon nasional. Pemerintah memastikan seluruh persiapan peluncuran sistem registri unit karbon atau SRUK telah memasuki tahap akhir. Sistem ini telah diselaraskan dengan standar internasional, namun tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Peluncuran SRUK dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli dan menjadi momen penting bagi pengembangan pasar karbon Indonesia. Pemerintah menilai kehadiran sistem ini akan memberikan kepastian dalam pencatatan dan perdagangan unit karbon secara lebih transparan dan kredibel. Pemerintah juga mencatat capaian awal dengan hadirnya proyek perdagangan karbon bernilai sekitar 5 triliun rupiah. Nilai investasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP, serta memperkuat ekonomi hijau di Indonesia. Pemerintah berharap peluncuran sistem registri unit karbon menjadi landasan kuat bagi pengembangan pasar karbon Indonesia yang berdaya saing global, sekaligus meningkatkan investasi hijau dan penerimaan negara. Jadi kami sungguh memberikan apresiasi yang tinggi, teman-teman ini kerja luar biasa, hebat. Jadi saudara-saudara, SRUK telah diselaraskan dengan CDSC yang standar internasional dengan memperhatikan keperluan nasional, tadi disampaikan Pak Jumhur ya. Peluncuran tadi sudah sampai Pak Kasim, SRUK akan lewat tanggal 9 Ibu ya. Tanggal 9 nanti teman-teman juga bisa hadir. Tapi tidak hanya launching, didahului oleh sudah juga tadi konkret Pak Raja Juli sudah dapat proyek senilai 5 triliun ya. Berarti masuk pajak bisa berapa tadi? PNBP-nya sudah 500 miliar. Nah, itu yang perdagangan karbon. Dan yang terakhir, dari Jakarta, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kehutanan akan menyerahkan persetujuan penerbitan kredit karbon untuk 4 proyek kehutanan pada 6 Juli mendatang. Langkah ini pemirsa menjadi tonggak awal penguatan pasar karbon nasional, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi melalui konsep Green Growth. Kementerian Kehutanan mengagendakan penyerahan persetujuan Menteri untuk penerbitan kredit karbon pada 6 Juli mendatang di Gedung Manggala Wana Bakti. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju peluncuran sistem registri unit karbon atau SRUK, yang mana sebanyak 4 proyek akan menjadi pelaksana perdana. Pemerintah memperkirakan nilai transaksi dari 4 proyek tersebut mencapai sekitar 5 triliun rupiah, dan dari nilai tersebut penerimaan negara bukan pajak atau PNBP diproyeksikan akan mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pengembangan pasar karbon ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep pertumbuhan hijau atau Green Growth. Kehutanan di Manggala pada tanggal 6 Juli pukul 10, nanti hadir semua yang di depan ini kita undang hadir semua, kecuali tadi Pak Zumur kebetulan pamit. Kita akan melakukan penyerahan persetujuan Menteri untuk penerbitan karbon kredit. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasim, ada 3 PPPH dan 1 perhutanan sosial, jadi 4 totalnya Pak. Kira-kira nanti akan ada 31,7 juta ton CO2 ekuivalen ya. Kira-kira nilai transaksinya 5 triliun dan PNBP-nya sekitar 500 miliar rupiah. Jadi ini bagian dari apa yang diberitakan oleh Pak Presiden sebagai New Engine of Growth untuk mencapai 8%. Lebih lanjut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berharap penerbitan kredit karbon perdana menjadi awal pengembangan pasar karbon yang kredibel dan berdaya saing, sekaligus mendorong investasi hijau serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor lingkungan. Dari Jakarta, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meluncurkan gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia sebagai upaya mendorong transisi kendaraan listrik dan transportasi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, transisi menuju transportasi yang lebih bersih merupakan kebutuhan masa depan dan memerlukan kolaborasi antara pemerintah serta dunia usaha. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Grab meluncurkan gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat mendorong penggunaan kendaraan listrik sekaligus mendukung target dekarbonisasi sektor transportasi nasional melalui penerapan mobilitas ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyambut baik peluncuran gerakan tersebut dan menegaskan transisi menuju transportasi bersih bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan untuk masa depan Indonesia. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha terus diperluas untuk menghadirkan sistem mobilitas yang lebih hijau, berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Komisi 1 DPR RI, pemirsa, menyetujui kelanjutan ratifikasi kerjasama pertahanan antar negara, khususnya antara Indonesia dan Turki, serta Indonesia dan Malaysia. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR bersama Menlu, Menhan, Menhum RI pada 1 Juli 2026. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerjasama Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Hukum RI di Gedung Nusantara 2 Jakarta pada Rabu 2 Juli 2026. Rapat kerja tersebut sebagai pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pembahasan RUU ratifikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki dan RUU ratifikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Dalam raker tersebut, Komisi 1 DPR RI menyetujui kelanjutan ratifikasi kerjasama pertahanan antar negara, khususnya antar Indonesia dan Turki, serta Indonesia dan Malaysia. Meskipun demikian, Komisi 1 DPR juga memberikan sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan anggaran dan teknis alutsista agar berhati-hati dalam menyusun skala prioritas pengadaan sehingga tidak membebani ruang fiskal negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Komisi 13, DPR RI menerima aspirasi Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau DPN Permahi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta sebagai masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Aspirasi tersebut diterima untuk memperkuat substansi revisi Undang-Undang HAM agar mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Komisi 13 DPR RI menerima aspirasi dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau DPN Permahi sebagai bagian dari proses penyusunan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dalam pertemuan tersebut, berbagai masukan disampaikan untuk memperkuat materi muatan revisi Undang-Undang HAM agar mampu meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Anggota Komisi 13 DPR RI Yasona Hamonangan Laoli menegaskan penguatan kelembagaan HAM menjadi hal penting agar penanganan pelanggaran hak asasi manusia dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dalam hal ini Komnas HAM sebelum ada nanti undang-undang yang lebih kuat, Komnas HAM, Kementerian HAM, apalagi dia sekarang sudah menjadi tingkat kementerian, tidak lagi menjadi Direktorat Jenderal, harus berperan lebih aktif untuk turun ke bawah menyelesaikan konflik-konflik sosial yang menyangkut pelanggaran HAM masyarakat. Terutama saya rasa penguatan kelembagaan menjadi penting dan punya kewenangan eksekutorial yang baik sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang menggantung hanya sebagai sebuah rekomendasi. Masukan dari berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat memperkaya pembahasan revisi Undang-Undang HAM sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyampaikan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya peserta dalam pelaksanaan latihan dasar sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan keselamatan peserta harus menjadi prioritas dalam setiap program pelatihan nasional. DPR RI juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Menyusul adanya 5 korban jiwa dalam pelaksanaan latihan dasar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk program Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, DPR RI menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program pelatihan nasional. Menurutnya, seluruh penyelenggara perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program untuk memastikan standar keselamatan dan perlindungan peserta diterapkan secara maksimal. DPR RI juga menilai pelatihan SPPI sebaiknya lebih difokuskan pada penguatan kapasitas manajerial dan kompetensi peserta, sehingga tujuan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara efektif tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan. DPR RI berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program pelatihan nasional di masa mendatang, agar seluruh peserta mendapatkan jaminan keselamatan serta mampu mengikuti pelatihan secara optimal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan mengungkapkan alasan adanya mengenai pelatihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih. Doni mengatakan nilai kemiliteran diberlakukan untuk membentuk karakter disiplin kerjasama agar seorang manajer mampu melaksanakan tugas dan memimpin anak buahnya. Jadi bukan sekadar jaga koperasi, kata beliau. Yang paling penting adalah kita menanamkan values, tata nilai. Karena kita tahu bahwa tata nilai juga declining. Yang kedua, disiplin. Ini disiplin juga mendekati titik nadir. Dan yang terakhir, membentuk jiwa kesatria. Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan menjelaskan bahwa pentingnya nilai kemiliteran dalam membentuk karakter disiplin maupun tanggung jawab bagi seorang pemimpin, khususnya calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, seorang manajer Koperasi Desa maupun Kampung Nelayan Merah Putih harus mampu melaksanakan tugas dengan baik serta memimpin bawahannya. Doni juga mengatakan banyak kementerian maupun perusahaan yang mengirim pegawainya untuk mengikuti pendidikan karakter di lembaga pendidikan militer. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kemiliteran itu ada nilai-nilai ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Div tadi itu sangat baik sekali untuk bisa membentuk karakter. Karena manajer ini nanti di lapangan juga dibutuhkan manajer-manajer yang bagus juga. Jangan sampai nanti manajernya nggak bisa melaksanakan tugasnya, nggak bisa memimpin anak buahnya. Sehingga itulah pendidikan-pendidikan seperti disiplin segala macam itu paling tidak kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk berlatih disiplin, paling tidak waktu ya, kemudian kerjasama, koordinasi dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendidikan di bela negara ini. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto, mengatakan bahwa pelatihan kemiliteran bagi peserta calon manajer Kopdes dan KNMP dapat membentuk jiwa kesatria seorang pemimpin. Saya bilang, biar kebagian semua Pak. Jadi bukan sekadar jaga koperasi, kata beliau. Yang paling penting adalah kita menanamkan values, tata nilai. Karena kita tahu bahwa tata nilai juga declining. Yang kedua, disiplin. Ini disiplin juga mendekati titik nadir. Dan yang terakhir, membentuk jiwa kesatria. Kesatria itu apa? Menikah dengan tugas. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi bertepatan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah agar memperkuat kesiapsiagaan untuk meminimalkan resiko kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air, serta gangguan pada sektor pertanian dan energi. Potensi dampak fenomena El Nino diperkirakan bertepatan dengan musim kemarau pada periode Juli hingga Oktober 2026.
Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, menurunkan ketersediaan air bersih, serta mempengaruhi produksi pertanian dan pasokan energi di berbagai daerah. Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan langkah antisipasi sejak dini. Kepala daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor, menyiapkan langkah mitigasi, serta memastikan kesiapan sumber daya dan sarana pendukung agar dampak El Nino dapat diminimalkan. Oleh karena itu mungkin perlu banyak antisipasi lakukan. Satu, antisipasi menghadapi bencana. Di sini lead-nya adalah BNPB. Tapi BNPB tidak bisa bekerja sendiri, perlu didukung oleh seluruh daerah, semua kekuatan. Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan secara dini oleh pemerintah pusat dan daerah dapat menekan resiko bencana serta menjaga stabilitas pangan, ketersediaan air, dan aktivitas masyarakat selama musim kemarau 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan pemerataan akses pendidikan digital melalui program penyediaan internet, listrik, dan perangkat pembelajaran di sekolah. Hasilnya program tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi sekolah, guru, dan peserta didik di berbagai daerah. Lebih dari 8.200 satuan pendidikan mendapatkan dukungan internet dan 2.300 lebih satuan pendidikan menerima dukungan listrik. Sebagai responden, hasilnya menunjukkan perubahan yang nyata. Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI, Muhammad Kodari menyampaikan pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran atau PID di sekolah sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan belajar mengajar. Kodari menyebut lebih dari 8.200 satuan pendidikan telah mendapatkan dukungan internet dan 2.300 lebih satuan pendidikan menerima dukungan listrik. Adapun selain penyediaan infrastruktur, Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah melatih guru dan tenaga pendidik serta mengembangkan penyusunan konten pembelajaran digital. Kodari menuturkan dampak penggunaan PID di kelas sudah mulai terasa, sehingga program digitalisasi pembelajaran diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas akses pembelajaran digital di seluruh Indonesia. Lebih dari 8.200 satuan pendidikan mendapatkan dukungan internet dan 2.300 lebih satuan pendidikan menerima dukungan listrik. Selain perangkat, sebanyak 33.156 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Untuk tahun 2026 ini, program masih dalam tahap proses pengadaan PID. Kegiatan pendukung yang telah berjalan mencakup pendampingan sekolah serta penyusunan konten pembelajaran digital guna mengoptimalkan pemanfaatan perangkat yang telah diterima dan menyiapkan ekosistem pemanfaatan PID untuk tahun ini. Adapun dampak penggunaan PID di kelas sudah sangat terasa. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendikbudrismen, pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran yang telah dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2026 yang melibatkan lebih dari 241.000 siswa, 182.000 lebih tenaga pendidik, dan 88.000 lebih kepala sekolah sebagai responden, hasilnya menunjukkan perubahan yang nyata. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait kepulangan jemaah haji kloter terakhir debarkasi Surabaya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Dewan Kerajinan Nasional atau Dekrana siap menggelar hari ulang tahun ke-46 tahun di Makassar pada 9 hingga 12 Juli mendatang. Momentum ini dilakukan sebagai salah satu upaya mendorong keterampilan perajin Indonesia berada di internasional.
Mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, pengrajin mendunia Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranaz akan mewadahi seluruh pengrajin se-Indonesia untuk tampil pada hari ulang tahun ke-46 tahun di Makassar pekan depan. Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranaz Indri Angga Prabowo menjelaskan kegiatan ini melibatkan masyarakat, komunitas, kreatif, pelaku usaha hingga media. Indri menyebut Dekranaz terus mendorong inovasi kerajinan serta turut memperkuat peran perajin lokal terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Indri saat konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis siang. Dekranaz telah konsisten menjadi garda terdepan dalam pelestarian sastra, pengembangan wastra dan kriya Nusantara. Sebagai wadah yang lahir dari semangat untuk melestarikan budaya bangsa, Dekranaz mendorong inovasi kerajinan serta memperkuat peran perajin lokal dalam membangun ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Ketua Harian Dekranaz Sri Tito Karnavian menjelaskan kegiatan ini digelar untuk mempromosikan produk dalam negeri, serta diharap mampu menjadi ajang pelaku UMKM se-Indonesia untuk berbagai pengalaman dalam pengembangan karya yang berkualitas. Dirinya juga mengatakan penunjukan Makassar sebagai tuan rumah tak lain tak bukan adalah lokasi yang strategis di antara 3 pembagian wilayah Indonesia. Memang kita menawarkan ke teman-teman, karena ini Dekranaz pusat dan daerah ini bermitra erat sekali, dan kami menawarkan kepada provinsi-provinsi yang berminat untuk bekerjasama melaksanakan kegiatan ini. Tapi tentunya kami juga harus adil juga, karena kemarin kita berdasarkan zona, Indonesia bagian barat sudah, Indonesia bagian tengah sudah, dan tentunya teman-teman di Indonesia Timur juga harus mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan puncak hari ulang tahun Dekranaz ini. Dan Makassar sudah dari awal-awal sudah ingin bekerja sama, dan kami menganggap bahwa Makassar memang tempat yang tepat karena juga hub dari Indonesia Timur, dan ada penerbangan yang mudah untuk dari Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Dan saya juga paham bahwa Ibu Ketuanya ini banyak sekali kontribusinya terhadap kerajinan di daerahnya, sehingga kami mengapresiasi mengadakan kegiatan hari puncak ulang tahun Dekranaz di Makassar. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Desa Sumber Salak dan Desa Wonosari, Kabupaten Bondowoso resmi dimanfaatkan masyarakat. Peresmian jembatan tersebut disambut antusias warga dengan memasang bendera merah putih sebagai bentuk rasa syukur dan semangat kebersamaan. Suasana penuh sukacita mewarnai peresmian jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Desa Sumber Salak, Kecamatan Curah Dami, dengan Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Warga dari kedua desa bersama aparat kewilayahan bergotong royong memasang bendera merah putih di sepanjang area jembatan. Pemasangan bendera tersebut menjadi simbol persatuan, nasionalisme, dan rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat. Jembatan perintis Garuda diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mulai dari aktivitas pendidikan, pertanian, perdagangan, hingga pelayanan sosial. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo dalam memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendukung pemerataan pembangunan hingga ke pedesaan. Warga pun menyambut baik hadirnya jembatan perintis Garuda karena akses penghubung antar desa kini menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien. Selain menjadi sarana penghubung, jembatan ini juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta memperkuat semangat gotong royong dan persatuan masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Wakil Menteri Sosial Agus Jabo meninjau pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kulon Progo, Yogyakarta pada 1 Juli 2026. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 91%. Dalam peninjauan tersebut, Agus Jabo memastikan seluruh fasilitas pembelajaran, termasuk ruang kelas dan lingkungan sekolah siap digunakan saat masa pengenalan lingkungan sekolah dimulai pada pertengahan Juli mendatang. Sekolah Rakyat Kulon Progo dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektar dan akan menampung 314 siswa dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Pembangunan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum ini melibatkan lebih dari 1.000 pekerja agar dapat selesai sesuai target dan siap digunakan pada tahun ajaran baru. Selain ruang kelas, sekolah ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari asrama, perpustakaan, rumah ibadah, sarana olahraga, hingga hunian bagi guru dan juga tenaga pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pesawat yang membawa Presiden Belarus Alexander Lukashenko mendapat pengawalan dari jet tempur TNI Angkatan Udara saat memasuki wilayah udara Indonesia menuju Jakarta. Setibanya di Indonesia, Lukashenko dijadwalkan bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rekaman memperlihatkan 2 jet tempur TNI Angkatan Udara mengawal pesawat kepresidenan Belarus hingga mendarat dengan aman di Jakarta. Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Sebelum bertemu dengan Prabowo, Lukashenko dijadwalkan bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani. Dalam pertemuan tersebut, Lukashenko menegaskan kesiapan Belarus untuk memperluas kerjasama dengan Indonesia dan menyatakan tidak ada batasan dalam hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama Indonesia dan Belarus di berbagai bidang, termasuk investasi, perdagangan, dan hubungan ekonomi. Ia menyebut Belarus memiliki keunggulan di bidang teknologi dan industri yang terus dikembangkan sejak era Uni Soviet, serta siap mendukung berbagai program pembangunan dan industrialisasi di Indonesia. Menteri Investasi Rosan Perkasa Ruslani menyambut baik komitmen tersebut dan menegaskan keinginan pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral serta memperluas kemitraan di berbagai sektor. Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas proyek-proyek investasi bersama yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. Delegasi Indonesia yang hadir dalam pertemuan ini juga meliputi Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman, serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, yang menandakan kerjasama berpotensi mencakup sektor pertanian, energi, dan industri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari agenda Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan kedua pemimpin negara difokuskan untuk perkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang strategis. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026. Lukashenko hadir di Istana Merdeka dikawal iring-iringan formasi pasukan motor dan berkuda dari detasemen kavaleri Pas Pampres. Ada juga peserta didik dari tingkat SD dan SMP yang berdiri sambil mengibarkan bendera merah putih di Jalan Medan Merdeka Utara hingga di dalam Istana Merdeka. Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Belarus Alexander Lukashenko disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara tersebut selanjutnya melakukan salam kebangsaan sebagai rasa hormat antar negara. Dalam kesempatan ini, pasukan jaga kehormatan memberi aba-aba hormat senjata dengan sangkur terpasang. Kemudian memperdengarkan lagu kebangsaan tamu negara dengan disusul oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Usai lagu kedua negara diperdengarkan, Komandan Upacara melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa upacara penyambutan siap dimulai dan parade pasukan siap diperiksa. Presiden Prabowo mengenalkan sejumlah menterinya kepada Presiden Belarus Alexander Lukashenko, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono,
Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Begitupun sebaliknya, Presiden Lukashenko mengenalkan Presiden Prabowo kepada jajaran menteri-menterinya yang ikut dalam kunjungan ke Indonesia. Nantinya akan ada pembahasan mengenai upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Belarus di berbagai bidang, antara lain ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia juga menyambut baik rencana peluncuran Roadmap for Bilateral Cooperation 2026-2030 pada kunjungan ini, yang diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk mendorong kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan di antara kedua negara. Keduanya juga turut bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama pada tingkat regional dan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-23 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Sidang paripurna beragendakan laporan Banggar DPR mengenai RAPBN dan rencana kinerja pemerintah tahun 2027 serta penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025. Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-23 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Sa'ad Mustafa, Cucun Ahmad Samsurijal, dan Sari Yuliati. Adapun sidang paripurna beragendakan laporan Banggar DPR mengenai RAPBN dan rencana kinerja pemerintah tahun 2027, laporan Komisi 11 DPR terkait calon anggota BSOJK. Selain itu juga turut membahas penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025 oleh pemerintah. Dengan hal itu, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi agenda rapat paripurna hari ini menjadi sebagai berikut. 1. Laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2027. 2. Penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. 3. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan BSOJK dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Laporan Badan Legislasi terhadap usulan rancangan undang-undang di luar prolegnas dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiado, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta meninjau langsung progres pembangunan proyek flyover Lantu Menteng di Jakarta Barat. Flyover ini diharapkan mampu mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan di kawasan perlintasan kereta api tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan flyover Lantu Menteng di Jakarta Barat pada Kamis 2 Juli 2026. Flyover ini menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena berada di kawasan dengan tingkat kemacetan tinggi akibat perlintasan sebidang kereta api yang selama ini kerap menimbulkan antrean kendaraan. Menurut Pramono, pembangunan flyover Lantu Menteng menjadi prioritas setelah banyak menerima keluhan masyarakat mengenai kemacetan di kawasan Grogol, Pluit, Slipi, dan sekitarnya. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 55,2% dengan nilai proyek mencapai 259 miliar rupiah. Pembangunan ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026. Flyover Lantu Menteng ini salah satu flyover yang paling ditunggu di Jakarta. Ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan di daerah Grogol, Pluit, Slipi, dan sebagainya. Saya sungguh berharap penyelesaian flyover Lantu Menteng ini segera bisa diselesaikan tepat waktu dan mudah-mudahan ini akan membuat Jakarta konektivitas transportasinya menjadi lebih baik.
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth mengatakan pembangunan flyover berawal dari aspirasi warga yang disampaikan saat kegiatan reses. Menurutnya masyarakat tidak hanya mengeluhkan kemacetan, tetapi juga tingginya resiko kecelakaan di lokasi tersebut. Ia optimis pembangunan dapat selesai tepat waktu dan mampu mengurangi kemacetan hingga sekitar 30 hingga 40%. Selain pembangunan jalan layang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai fasilitas penunjang seperti skywalk, halte Transjakarta, lift bagi penyandang disabilitas, serta jalur pejalan kaki yang terintegrasi. Pertama kan saya buat reses. Jadi reses itu kan adalah acara serap aspirasi masyarakat. Nah saya ingat saya buat di belakang ini nih. Di belakang sini warga minta supaya ada flyover. Sebenarnya bukan flyover, gimana caranya bisa mengurai kemacetan di pintu kereta ini. Nah saya diskusi akhirnya menemukan solusi. Berarti harus dibangun flyover. Nah pada saat itu anggarannya nggak ada 2024. Dari Dinas Bina Marga mereka menyanggupi awalnya untuk membuat kajian dulu. Karena memang kan prosedurnya kan harus ada kajian dulu kan. Harus ada kajian dulu, jadi buat kajian dulu. Setelah itu baru masuk ke lelang fisik. Nah, lelang fisik, sosialisasi dan lain-lain. Nah, pada akhirnya ya adalah pembangunan seperti ini gitu. Nah, sekarang posisi kita tinggal nunggu aja lah. Kita tinggal nunggu proyeknya selesai gitu aja. Dan harapan kita on time. Tadi udah disebutkan oleh Pak Gubernur tanggal 15 Desember 2020. Dengan hadirnya flyover Latu Menteng, pemerintah berharap konektivitas transportasi di kawasan Jakarta Barat menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita ke anggota Komisi 8 DPR, Dini Rahmania, mengapresiasi komitmen Kementerian Agama yang terus jaga keberlanjutan berbagai program bantuan pendidikan. Namun di samping itu pemirsa, ia juga meminta Kementerian Agama untuk memastikan hak guru non-ASN dan swasta terpenuhi. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama untuk memastikan pemenuhan hak para guru, baik guru non-ASN, guru swasta maupun guru keagamaan, sekaligus memperkuat anggaran pendidikan pada tahun anggaran 2026. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026. Tak hanya itu, turut disoroti adanya keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru, rendahnya penyerapan sejumlah program bantuan pendidikan, hingga perlunya tambahan anggaran untuk menjamin keberlangsungan berbagai program pendidikan di bawah Kementerian Agama. Anggota Komisi 8 DPR RI, Dini Rahmania, mengapresiasi komitmen Kemenak yang tetap menempatkan fungsi pendidikan sebagai porsi terbesar dalam anggaran kementerian, yakni sekitar 87,4% atau lebih dari 73 triliun. Namun menurutnya keberhasilan program pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Saya mengapresiasi Kementerian Agama yang terus menjaga keberlanjutan berbagai bantuan pendidikan. Kita juga melihat alokasi fungsi pendidikan masih menjadi porsi terbesar, yakni sekitar 87,4% dari total anggaran Kementerian Agama atau lebih dari 73 triliun. Ini menunjukkan bahwa pendidikan memang tetap menjadi prioritas utama. Tapi menurut saya keberhasilan bantuan pendidikan tidak cukup diukur dari berapa besar anggaran yang disiapkan. Sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima oleh orang yang berhak, tepat waktu, dan juga memberi dampak yang nyata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter terakhir debarkasi Surabaya. Kedatangan orang nomor 1 di Jawa Timur itu sebagai wujud syukur atas kepulangan semua jemaah haji debarkasi Surabaya yang telah menyelesaikan ibadah di Tanah Suci. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter terakhir debarkasi Surabaya di Asrama Haji Surabaya. Dalam penyambutan tersebut, Hovifah kerap mengapresiasi kelancaran operasional ibadah haji, serta turut mensyukuri kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Tak hanya itu, Hovifah juga bersalaman dengan para jemaah dan melakukan foto bersama sebagai wujud kegembiraan. Momen kepulangan ini menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian operasional ibadah haji nasional.
Hovifah mendoakan agar seluruh jemaah yang kembali menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, serta membawa keberkahan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan kondisi pasokan listrik di sistem Jawa Madura Bali kembali normal dan stabil. Setelah sempat mengalami gangguan, pemerintah bersama PLN kini terus memfokuskan upaya menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menegaskan, kondisi ketenagalistrikan di sistem Jawa Madura Bali saat ini berada dalam status siaga dan normal. Kodari menyebut daya mampu pasok masih berada di atas beban puncak, sehingga kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Menurutnya sejak 21 Juni 2026, sudah tidak lagi terjadi pemadaman akibat kekurangan daya dan kondisi sistem kelistrikan terus menunjukkan perbaikan. Pemerintah bersama PLN juga terus melakukan pemantauan dan penguatan sistem ketenagalistrikan agar pasokan listrik tetap stabil, aman, dan andal bagi masyarakat di berbagai wilayah. Sejak 21 Juni 2026 tidak terjadi lagi pemadaman akibat kekurangan daya. Pada 21 Juni 2026, daya mampu pasok tercatat sebesar 28.625 megawatt, lebih tinggi dari beban puncak sebesar 27.929 megawatt. Dengan cadangan operasi 695 megawatt atau berstatus siaga. Selanjutnya pada 25 Juni 2026, neraca daya sistem Jawa Madura Bali kembali berstatus normal dengan mampu pasok sebesar 34.695 megawatt, beban puncaknya 33.628 megawatt, dan cadangan operasi sebesar 1.067 megawatt. Hal ini sejalan dengan kondisi yang dilaporkan PLN di mana per Sabtu 20 Juni 2026 pukul 21.30 WIB, seluruh pelanggan di wilayah Pulau Jawa telah kembali memperoleh layanan listrik secara normal. Selanjutnya, fokus pemerintah dan PLN adalah menjaga stabilitas sistem ketenagalistrikan agar pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal, aman, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah terus memperkuat program digitalisasi pembelajaran khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program yang dijalankan melalui penyediaan internet, listrik, dan perangkat pembelajaran digital ini diharapkan mampu tingkatkan kualitas pendidikan secara merata. Dalam konferensi pers, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan program digitalisasi pembelajaran di daerah 3T pada tahun 2025 telah menjangkau lebih dari 13.800 satuan pendidikan. Sekolah penerima program tersebut terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga sekolah luar biasa dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Kodari menjelaskan wilayah penerima bantuan tersebar di sejumlah provinsi seperti Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, hingga Lampung. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyalurkan perangkat digital pembelajaran, namun juga memberikan dukungan listrik, internet, serta bantuan laptop dan hard disk untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Program digitalisasi pembelajaran di daerah 3T pada tahun 2025 telah menjangkau lebih dari 13.800 sekolah, mencakup 1.100 sekian sekolah PAUD, 8.422 SD, 2.727 SMP, 955 SMA, 485 SMK, 57 SLB, dan 66 sanggar kegiatan belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Wilayah penerima tersebar di sejumlah provinsi antara lain Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, dan seluruh provinsi pemekaran Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung.
Mengingat kondisi khas wilayah 3T, bantuan yang diberikan tidak terbatas pada PID. Bantuan yang diberikan juga termasuk dukungan listrik bagi 49 sekolah SMP senilai 145,5 juta rupiah dengan penambahan daya minimal 2.200 volt ampere per satuan pendidikan. Layanan internet bagi 4.316 sekolah berbagai jenjang senilai 44,6 miliar rupiah serta laptop dan hard disk dengan total 30.285 unit untuk sekolah berbagai jenjang senilai 202,8 miliar rupiah. Karena itu, arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Mantan pelatih Korsel dilarang masuk kafe. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Di mana pemirsa pemerintah Iran mulai melakukan persiapan untuk prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Teheran. Upacara pemakaman dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dan akan digelar di sejumlah kota di Iran serta Irak. Rekaman yang dirilis kantor berita Tasnim menunjukkan berbagai persiapan di kawasan Masjid Agung Teheran. Truk dan alat berat terlihat digerakkan untuk menata area yang akan jadi salah satu titik utama prosesi penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Sebuah panggung besar juga telah disiapkan untuk penempatan jenazah selama rangkaian upacara berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Iran, Ali Akbar Porojamshidian menyatakan, prosesi pemakaman akan digelar di sejumlah kota di Iran dan Irak. Setelah rangkaian upacara selesai, jenazah Khamenei akan dibawa ke kota Mashhad untuk dimakamkan di kompleks makam Imam Reza pada 8 Juli mendatang. Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan awal yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat saat konflik dengan Iran meletus. Sementara itu, Mojtaba Khamenei telah ditunjuk sebagai penerus untuk memimpin Republik Islam Iran. Di tengah berlangsungnya proses transisi kepemimpinan, Iran dan Amerika Serikat sebelumnya juga menyepakati memorandum kesepahaman yang memberikan waktu 60 hari untuk merampungkan kesepakatan damai yang lebih komprehensif. Pemerintah Iran memperkirakan ribuan warga akan mengikuti rangkaian pemakaman Ali Khamenei yang menjadi salah satu prosesi kenegaraan terbesar dalam sejarah modern negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Tiongkok menyambut baik keputusan Amerika Serikat untuk mencabut sebagian sanksi terhadap Iran. Beijing berharap Washington dan Teheran dapat melanjutkan negosiasi serta mencapai solusi politik atas isu nuklir Iran. Dalam konferensi pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menyatakan harapannya agar Amerika Serikat dan Iran dapat mengimplementasikan nota kesepahaman yang telah ditandatangani dan terus memajukan proses perundingan. 中方一贯主张对伊朗的单边制裁应该早日解除，希望美伊双方共同落实好已经签署的谅解备忘录，继续推进谈判，推动伊朗问题早日实现全面政治解决。 Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni yang memberikan batas waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan final. Meski demikian, kedua negara masih saling menuduh melanggar gencatan senjata yang rapuh menjelang rencana pembicaraan di Doha. Dalam kesempatan yang sama, Guo Jiakun juga menanggapi laporan mengenai 2 warga negara Jepang yang disebut ditahan di kota Dalian terkait ekspor logam tanah jara. Ia tidak mengonfirmasi informasi tersebut dan juga menyalahkan sikap Jepang terhadap isu Taiwan sebagai penyebab memburuknya hubungan kedua negara. Guo selain itu memperingatkan Paraguay dan juga Honduras agar tetap berpegang pada prinsip satu Tiongkok.
Menurutnya, negara-negara tersebut perlu menghormati kepentingan inti Tiongkok dan mengambil langkah yang mendukung hubungan diplomatik dengan Beijing. Tiongkok menegaskan Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya berdasarkan prinsip satu Tiongkok. Sementara itu, Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing meskipun hingga kini belum pernah secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pameran seni bertajuk Gaza Tells Its Story in Colors resmi dibuka di kota Gaza. Pameran ini pemirsa menampilkan 150 lukisan karya anak-anak yang mengisahkan pahitnya hidup di tengah perang, pengungsian, kelaparan hingga kehidupan di antara reruntuhan. Pengunjung tampak memadati ruang pameran untuk menyaksikan beragam lukisan dan karya seni yang menghiasi dinding gedung. Sejumlah anak juga terlihat melukis langsung di lokasi pameran. Salah satu peserta pameran, Perial Halas, menyebut pameran ini menjadi bahasa visual yang menyampaikan tragedi dan perjuangan rakyat Palestina kepada dunia, khususnya masyarakat di Eropa dan Amerika Serikat. Koordinator pameran Muhammad Zakot menjelaskan pameran ini merupakan pameran pertama yang diselenggarakan oleh Dar Al-Kalima University di jalur Gaza setelah lebih dari 2,5 tahun konflik. استهداف أكثر من 20 فنان وفنانة في قطاع غزة. كل فنان اتبع على نظام مجموعات من الأعمال الفنية. تم استهداف أكثر من 650 طفل في جميع قطاع غزة. أصدر عن إنتاجها أكثر من 650 عمل فني. تم اختيار ما يقارب 150 عمل اللي هو معروضين حاليا في المعرض. Seniman Marwan Nasar menambahkan, pameran juga menampilkan patung dan berbagai karya yang dibuat dari material sederhana, termasuk puing-puing bangunan yang hancur akibat perang. Menurutnya, anak-anak mengubah sisa reruntuhan menjadi karya seni yang menceritakan pengalaman mereka selama konflik. Senada dengan itu, pengajar seni Ruba Al-Syakni menyatakan setiap karya merekam kehidupan warga Gaza, mulai dari kelaparan, pengungsian, hingga berbagai cara bertahan hidup di tengah kondisi perang yang berkepanjangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang khusus membahas situasi terkini di Timur Tengah. Sejumlah negara menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang dinilai dapat menghambat proses perdamaian Israel-Palestina. Dalam sidang yang digelar di markas besar PBB di New York, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyatakan proyek pembangunan E1 mengancam terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Menurutnya, rencana tersebut akan memperluas kontrol Israel atas wilayah Palestina dan mempersempit peluang tercapainya solusi dua negara. Rusia turut menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan permukiman Israel. Perwakilan Rusia di PBB menilai perluasan pemukiman dan perubahan status hukum di sejumlah wilayah tepi barat bertentangan dengan kesepakatan Oslo dan hukum internasional. Inggris juga menyatakan keprihatinan atas perkembangan di tepi barat. Perwakilan Inggris menilai langkah-langkah tersebut berisiko merusak upaya perdamaian dan mendesak semua pihak memenuhi komitmen mereka sesuai resolusi PBB. Di sisi lain, Amerika Serikat menyalahkan Hamas atas keberlanjutan ketegangan di kawasan. Wakil Amerika Serikat menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas menjadi bagian penting dari rencana perdamaian yang diusung pemerintah Presiden Donald Trump. Proyek E1 sendiri mencanangkan pembangunan sekitar 3.400 unit rumah bagi pemukiman Israel, di antara Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim. Para pengkritik menilai proyek ini dapat memisahkan sebagian besar tepi barat dari Yerusalem Timur dan memperkecil peluang terbentuknya negara Palestina di masa depan. Perdebatan di Dewan Keamanan PBB kembali menegaskan perbedaan pandangan antar negara terkait konflik Israel-Palestina di tengah keberlanjutan upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Italia selama beberapa minggu terakhir memicu lonjakan panggilan ke layanan medis darurat di kota Milan. Pihak Pusat Operasi Darurat Metropolitan Milan menyatakan kasus serangan panas, pingsan, dan gangguan kesehatan akibat suhu tinggi terus meningkat. Rekaman menunjukkan petugas di Pusat Operasi Darurat Metropolitan Milan mengordinasikan pengiriman ambulans serta memantau berbagai laporan kejadian di seluruh kota.
Manajer klinis Soru Metropolitana, Paula Manzoni, mengatakan gelombang panas menyebabkan peningkatan jumlah panggilan ke layanan darurat hingga 20%. Bahkan pada pekan lalu, lonjakannya mencapai 30% dibandingkan dengan kondisi normal. L'ondata di calore di queste settimane ha portato un incremento delle chiamate al 118 ovviamente, con delle richieste appunto per colpi di calore piuttosto che per malesseri, malori eccetera, probabilmente legati appunto al calore stesso, e abbiamo avuto un impatto che è intorno al 15-20%. Il picco più importante l'abbiamo avuto domenica, quando le chiamate sono aumentate di circa il 30% questa domenica scorsa. Manzoni menjelaskan pihaknya kini secara rutin mempersiapkan layanan menghadapi gelombang panas berkepanjangan. Menurutnya kondisi tersebut kini menjadi bagian dari perencanaan operasional karena diperkirakan akan terus berulang. Ia menambahkan pekerja luar ruangan seperti pekerja konstruksi, pertanian, dan gudang menjadi kelompok yang paling beresiko mengalami gangguan kesehatan akibat suhu tinggi, meskipun pemerintah daerah telah membatasi aktivitas kerja pada jam-jam terpanas. Menurut Manzoni, pasien mengalami beragam gejala mulai dari pingsan sementara, detak jantung cepat, demam tinggi hingga peningkatan suhu tubuh yang memerlukan penanganan intensif. Dalam beberapa minggu terakhir, Eropa dilanda gelombang panas yang memecahkan rekor. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan lebih dari 1.300 kematian tambahan tercatat sejak 21 Juni. Sejumlah negara Eropa juga telah menerapkan peringatan panas, menutup sekolah, membatasi pekerjaan luar ruangan, serta mengimbau masyarakat untuk melindungi kelompok rentan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kekecewaan atas gagalnya Korea Selatan melaju ke babak gugur Piala Dunia 2026 meluap hingga ke jalanan Seoul. Sejumlah pemilik kafe dan restoran memasang tulisan bernada satir yang melarang mantan pelatih timnas Hong Myung-bo masuk ke tempat mereka. Rekaman yang diambil pada Rabu memperlihatkan papan bertuliskan dilarang masuk untuk mantan pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo, terpasang di pintu masuk sebuah restoran dan kafe di Seoul. Pemilik restoran mengatakan tulisan tersebut dibuat sebagai bentuk guyonan untuk melampiaskan kekecewaan, mengingat skuad Korea Selatan dinilai sebagai salah satu yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Pemilik kafe lain mengaku sempat optimistis setelah Korea Selatan menang atas Ceko pada laga pembuka. Namun kekalahan beruntun dari Meksiko dan Afrika Selatan memupus harapan tim melaju ke babak 32 besar. Aksi satir ini juga menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian banyak warga. Sebagian pengunjung bahkan sengaja datang ke lokasi untuk berfoto dengan papan larangan tersebut. Hong Myung-bo juga memutuskan mundur dari jabatannya setelah kekalahan Korea Selatan dari Afrika Selatan, mengakhiri perjalanan timnas di Piala Dunia 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, perayaan besar kemenangan Meksiko atas Ekuador di Piala Dunia menyisakan tumpukan sampah di berbagai sudut Mexico City. Di balik euforia, 3 orang dilaporkan tewas saat ribuan supporter memadati pusat kota. Petugas kebersihan terlihat membersihkan tumpukan sampah yang menutup trotoar, jalur kendaraan hingga pembatas jalan di kawasan Zocalco Angel of Independence dan Paseo de la Reforma. Sejumlah supporter menyayangkan kondisi jalanan usai perayaan. Mereka menilai kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Warga juga menilai kurangnya tempat sampah menjadi salah satu penyebab menumpuknya sampah selama perayaan massal. Mereka mendorong pemerintah menyediakan lebih banyak fasilitas pembuangan sampah pada acara besar. Di tengah keramaian, seorang perempuan terjatuh dan harus mendapatkan penanganan medis. Menurut saksi, kondisi jalan yang dipenuhi genangan air diduga turut menyebabkan insiden tersebut. Pihak berwenang Mexico City juga mengkonfirmasi 3 orang meninggal dunia akibat kehabisan oksigen saat berdesakan di kawasan Angel of Independence dan Paseo de la Reforma. Pemerintah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban serta menghimbau masyarakat agar merayakan kemenangan olahraga secara lebih aman dan tertib. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti. Dan saya Selis Regar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.